Our series Freedom from Witchcraft. Dan kita akan membahas di bagian kedua seri tentang dilepaskan dari kuasa kutuk atau sihir. And tonight we want to focus on the witchcraft of words. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan tentang sihir melalui kata-kata. I believe this will impact everybody here tonight. Dan saya yakin bahwa acara kita malam hari itu, firman malam hari ini akan mendampak bagi setiap orang yang mendengar. Everybody will relate to this. Dan setiap orang bisa mengatakan bahwa ini berhubungan dengan kita. I remember many years ago my wife and I were missionaries, young missionaries in China. Dan saya masih mengingat ketika saya bersama dengan istri kita sebagai misionaris diutus ke Cina dan kita waktu itu masih sangat baru. We were pioneering. At that time we were the only couple in the whole nation of China from our fellowship. Dan pada waktu itu kita sedang diutus untuk merintis gereja baru di sana dan hanya kitalah waktu itu pasangan baru yang sebagai misionaris yang berada di Cina. And of course we had to face some spiritual giants. Dan tentu saja kita harus menghadapi seperti raksasa rohani. There was loneliness and isolation. Jadi kita merasa seperti terkucilkan, kita merasa terisolasi. And there were many other factors, but I remember one particular challenge. Saya tahu ada begitu banyak hal, tetapi saya masih ingat dengan jelas ada hal-hal yang secara spesifik. You can imagine there would be a lot of challenges in China. Dan kamu bisa memahaminya ketika kamu mengalami sebuah tantangan di negara lain atau Cina. Communist nation, negara yang menganut komunis. largest nation in the world. Dan sebuah negara yang terbesar di dunia ini. But one of the greatest challenges was one day we were invited to fellowship with another man who was a pastor. Dan yang menjadi tantangannya adalah ketika suatu hari kita diundang untuk bertemu dengan seorang pastor yang juga berada di Cina. We thought, great, this man wants to fellowship with us. This will be great because we're very isolated and lonely. Jadi pada waktu itu saat kita diundang, kita merasa sangat bersuka cita karena kita merasa waktu itu kita sangat terkuncil, kita hanya sendirian di sana. Jadi saat diundang kita bahagia. And this man's going to pay for our lunch. How nice. Dan kita berpikir bahwa orang ini juga akan membayar untuk makan siang kita. Kita sangat senang hati. How many like it when somebody pays for your lunch? Berapa orang bersuka cita saat kamu tahu ada seseorang membayar makan siang kamu? Amen. It happened to me today. Praise God. Dan itu juga terjadi bagi saya siang tadi. So we went along innocently. Jadi kita juga pergi akhirnya ke undangan itu. And when we sat and began to eat with this man, dan akhirnya kita mulai merasa sedih saat kita bertemu dengan orang itu. He began to tell us some stories. Dan orang ini mulai menceritakan kisah kepada kita. He began to speak against some people. Dan akhirnya dia membahas tentang bagaimana dia bertentangan dengan orang-orang lain. He began to speak words of fear and suspicion. Jadi dia mulai memperkatakan perkataan yang mulai curigaan tentang orang-orang lain. That really penetrated my wife and our hearts. Dan perkataan itu sebenarnya sungguh sangat masuk begitu mendalam di dalam hati kami berdua. With worry and fear. Dan akhirnya kita diliputi rasa ketakutan dan juga kekhawatiran. And we went home feeling actually physically unwell. Jadi saat kita balik ke rumah secara fisik pun kami merasa nggak enak badan. It wasn't because of the food. Bukan dikarenakan oleh makanan yang kami makan. It was the other stuff that guy was telling us. It wasn't what was going to our mouth. It was what was going into our ears. Tetapi adalah sesuatu hal yang sebenarnya yang telah disampaikan atau dibagikan oleh orang ini kepada kita bukan melalui makanan, tetapi perkataan-perkataan yang merasuk pikiran kita. And we were very isolated in China. Dan saat itu kita sangat merasa terpencil di Cina. But when I go home, I began to think something's not right. Dan ketika saya kembali ke rumah, saya mulai berpikir ada sesuatu yang nggak benar dengan hal ini. And I rang my pastor. Dan kemudian saya menelpon pastor saya. It's probably the smartest thing I did. Dan saya rasa itu adalah sebuah tindakan yang paling pintar yang saya lakukan. And together with my pastor, I talked about it, and we realized that this was witchcraft. Dan kemudian setelah saya membahas hal itu dengan pastor saya, kita mulai menyadari bahwa itu sebenarnya seperti kekuatan sihir. It was the witchcraft of words. Yaitu sihir melalui kata-kata. And as soon as we recognized that, dan pada saat segera mungkin setelah kita we menyadarinya, renounced it. dan akhirnya kita mematahkan kuasa And itu. that oppressive spirit left. Dan akhirnya roh yang menekan kita itu akhirnya meninggalkan kita. But for a while, the impact of those words
Tetapi untuk sementara waktu dampak yang diakibatkan oleh perkataan itu, Before we broke that spirit, sebelum kita mematahkan roh itu, it made us want to give up. itu membuat kita ingin menyerah pada waktu itu. We wanted to give up the mission. Kita ingin mau menyerah di dalam misionaris It itu. so distressed us. Itu sangat membuat kita tertekan stres. Our whole perspective was changed and twisted Dan akhirnya pola pandang kita pun seperti diputarbalikkan. until we broke that spirit of witchcraft Sampai pada akhirnya kita mematahkan kuasa dari sihir and we itu. went on to do a work for God, Dan akhirnya kita mau terus kembali melakukan pekerjaan bagi Tuhan. and we broke through in China. Dan akhirnya kita menerobos di Cina. And as we saw in that picture a couple of slides ago, that is the result. Where is it? Dan kalau kita melihat di dalam gambar, di dalam layar, ini adalah hasil dari ketekunan atau terobosan yang kita lakukan waktu we itu. now have over 40 churches in China. Dan kurang lebih ada sekitar 40-an cabang gereja kita yang punya di Cina. But I'm glad that we had to recognize and break the strategy of witchcraft. Tetapi saya sungguh sangat bersuka karena kita akhirnya dapat melihat, mengenali bahwa itu adalah kuasa kutuk dari sihir I dan wonder kita patahkan. if any people here have had that experience. Dan mungkin ada orang-orang di sini malam hari ini kamu pernah mengalami hal yang sama. The words can have the effect of discouraging you, Dan akhirnya kata-kata ini juga mendampak kamu, membuat kamu lemah semangat. filling you with fear, Kamu dipenuhi dengan rasa ketakutan paralyzing you, sehingga seperti melumpuhkan kamu. wanting you to give up. Dan kamu seperti merasa ingin menyerah. Has anybody had that experience? Pernahkah ada orang mengalami hal seperti itu? Well, there was a man of God that had that experience. Dan ada juga hamba Tuhan yang juga mengalami hal yang sama. We think that this only happens to weak people. Dan kita berpikir bahwa ini hanya terjadi kepada orang-orang lemah. But we're going to read about Elijah Tetapi kita akan membaca kisah dari Elia. that heard some words that totally robbed him of victory. Pada saat dia mendengarkan perkataan sihir ini, akhirnya seperti merampok dirinya sendiri. Literally in one day. Dan sungguh yang menyedihkannya itu terjadi dalam satu hari. Elijah was a powerful prophet Dan kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. that had a great victory for God on Mount Carmel against the prophets of Baal. Dan di mana dia mengalami kemenangan yang sangat luar biasa melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. But because of words that were spoken, Tetapi oleh dikarenakan pengaruh dari perkataan sihir yang telah dia dengar, not from the prophets of Baal, bukan dari nabi Baal itu, but from somebody else. tetapi dari orang lain justru. Within one day, this victorious prophet, he was wanting to finish his life. Sehingga seorang nabi yang dia mengalami satu kemenangan yang sangat luar biasa dalam satu hari, dia ingin mengakhiri hidupnya. How can that happen? Kok bisa hal itu How terjadi? could he be robbed of the victory? Bagaimana bisa kemenangan di dalam hidupnya bisa dirampok? This is a powerful man of God, Jadi ini adalah kuasa dari seorang hamba Tuhan. but he was almost destroyed Tetapi dia hampir dihancurkan, dibinasakan by the witchcraft of words. dikarenakan oleh pengaruh sihir dari kata-kata. Amen. Let's read 1 Kings 19. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai selanjutnya. Silakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah ini, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Here's Elijah. He's feeling depressed. Jadi kita melihat di sini Elia, dia merasa seperti tertekan. Now we're going to see there's a good ending to this story, right? Tapi kita akan melihat Nadiri, akhir dari kisah ini adalah akhir yang baik. Just like in China, we got the victory. Sama halnya yang kita alami di Cina, kita mendapatkan kemenangan. Praise God. Puji
Puji Tuhan. But we have to understand the nature of witchcraft. Tetapi kita juga harus melihat di sini cara kerjanya dari sihir. How many know we have an enemy that always opposes the purposes of God? Berapa orang kita sadar bahwa sang musuh senantiasa berlawanan, senantiasa ingin menghancurkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. That Satan doesn't have the power to physically stop us. Tetapi sebenarnya iblis enggak punya kuasa untuk menekan kita atau menghentikan kita secara fisik. But he can influence us, and one way is through words. Dan tetapi dia bisa mendampak kita dengan salah satu caranya yang melalui perkataan-perkataan. Words from people who are opposing the will and the word of God. Ya, salah satu dari perkataan orang-orang yang telah menolak atau tidak menerima dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. We're going to see tonight that witchcraft involves manipulation. Dan kita akan melihat malam hari ini sihir ini juga melibatkan yang namanya manipulasi. Manipulating our feelings, Itu juga memanipulasi perasaan kita sendiri, our thinking, cara kita berpikir, in order to change our focus and our purpose. sehingga hal itu akan mengubah pola kita berpikir dan juga yang menjadi tujuan kita dalam Tuhan. Satan's strategy is to interrupt the divine plan. Dan inginnya si iblis adalah dia ingin merusak apa yang menjadi rencana ilahi yang telah Tuhan punya. He was able to change the spiritual climate. Dan akhirnya dia bisa mengubah iklim dari kerohanian itu sendiri. In our story here, Di dalam kisah kita di sini, the prophet of God yaitu bahwa seorang nabi Tuhan goes from the mountaintop of victory to the valley of despair and yang depression. tadinya dia menerima atau mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa di atas gunung, dalam satu hari akhirnya dia turun dan akhirnya dia merasa seperti tekan dan ingin mati. Witchcraft can involve objects, it's true, objects. Dan sihir ini juga bisa melibatkan yang namanya objek atau benda-benda. People, witches pray over water and objects to give them spiritual power. Jadi ada juga orang yang terlibat dengan sihir ini mendoakan benda-benda ataupun air dengan kuasa sihir itu. There are mantras, Ada juga mantra yang there are dikirimkan, curses, ada kutuk yang but it dilepaskan. all involves words, doesn't it? Tetapi yang mau kita lihat di sini semua hal tadi melibatkan kata-kata. Think about that. Pikirkan hal ini. Then sometimes there's direct words of intimidation and threats. Dan bahkan kadang-kadang secara langsung perkataan itu mengintimidasi atau bahkan mengancam. In our text, the wicked queen Jezebel is intimidating the prophet through words and threats. Dan di dalam ayat bacaan kita melihat bahwa dukun atau pelaku sihir Isabel ini bahwa dia langsung mengintimidasi Elia melalui perkataan. Because Elijah was a threat to the kingdom of darkness. Jadi seperti Elia, seperti dia diarahkan kepada kuasa dari kegelapan. Do you know, if you're a child of God, Kamu tahu pada saat kamu adalah menjadi anak-anak Tuhan, especially if you're a child of God that loves to evangelize, terkhususnya kamu adalah anak Tuhan yang senang melakukan penginjilan, the enemy's not happy with that. si musuh nggak suka melihat kamu melakukan hal Amen. itu. Or a church that loves to evangelize. Semua orang di dalam gereja memang nggak suka pergi, nggak semuanya Amen. pergi melakukan The penginjilan. enemy's not happy with that. Dan si iblis senang dengan hal itu. As we saw this morning, he doesn't want us to shine the light of God's love. Dan di pagi hari tadi kita melihat bahwa sinar Tuhan itu harus kita tunjukkan, harus bersinar terang. And so witchcraft involves manipulation. Jadi sihir ini melibatkan yang namanya manipulasi. And it involves an opposing of the will of God and the word of God. Dan juga ini melibatkan yang namanya kita menjadi menolak atau tidak menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. And the enemy works through human personalities who are in rebellion against God. Dan akhirnya secara pribadi atau secara natural manusia itu akhirnya mereka memberontak dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. We're going to look at some examples of that. Kita akan melihat beberapa contoh dari hal But ini. in 1 Samuel 15, Tetapi di dalam 1 Samuel 15, the Bible says that rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as idolatry. sebab pembangkangan terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa. Think about that.
Pikirkan ayat ini. The Bible says that because of stubbornness and pride, that we are actually entering like a dimension of witchcraft. Jadi Alkitab mengatakan oleh dikarenakan kesombongan dan juga kekerasan hati dan iri hati, itu sama halnya kita seperti memasuki dimensi sihir. When people's hearts are not right with God, Pada saat hati manusia itu enggak benar di hadapan Tuhan, they speak words of rebellion. akhirnya mereka akan memperkatakan perkataan pemberontakan. How many know that rebellion likes to recruit people? Berapa orang kita sadar saat kita memberontak, kita juga senang rasanya untuk merekrut orang lain supaya juga memberontak. Because rebels don't like to feel alone. Karena pemberontak dia nggak suka menjadi sendirian. They want to get other people to support their cause. Tentu dia akan membawa orang lain supaya mendukung apa yang mereka And that lakukan. was the case with the pastor who was speaking to us. Dan itu juga lah yang terjadi kepada pastor yang berbicara kepada kita. But we had to recognize what was behind that was a spirit of rebellion. Tetapi kita juga harus menyadari dan melihatnya bahwa adalah roh pemberontakan di belakangnya. When we see false teaching, Pada saat kita melihat pengajaran-pengajaran yang what is a salah, false doctrine? apa itu pengajaran yang salah? Well, it's a doctrine that opposes what God says. Yaitu pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. God's word is the reference point of truth. Bahwa firman Tuhan itu adalah titik acuan dari kebenaran itu sendiri. How do we know if a teaching is false or true? Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa pengajaran itu adalah kebenaran atau kebenaran? By evaluating it according to the word of God. Yaitu dengan mengevaluasinya berdasarkan firman Tuhan. That's why on Sunday morning we are starting a Bible school about false doctrine. Itulah alasannya di hari Minggu pagi kita mempelajari, minggu depan kita akan mempelajari tentang pengajaran-pengajaran yang salah. Because the enemy wants to use false doctrine to rob the church of power. Karena si iblis musuh dia ingin menggunakan pengajaran-pengajaran yang salah ini untuk merampok kuasa dari Tuhan itu. In Titus, Paul warns against people who spread false doctrine. Dan kemudian di kitab Titus di sana dikatakan bahwa Paulus dia memperingatkan orang-orang yang dengan pengajaran yang salah. And he says their mouths must be stopped. Dan di sana Paulus mengatakan mulut mereka harus ditutup. Amen. Stop listening to them. Jadi berhentilah mendengarkan perkataan mereka. You see, we have a choice in this. Jadi kita bisa melihat kita punya pilihan dalam hal ini. Once again, the devil has no power to take over your life. Sekali lagi bahwa si musuh iblis dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan hidupmu. The devil doesn't have the power to just come and possess you. Jadi si iblis enggak punya kuasa serta-merta masuk dan merasuki kamu seperti itu, enggak bisa. So, sometimes people aren't clear about that. Jadi sebagian orang kadang-kadang nggak jelas dengan hal ini. They think, we're just going to be walking along and just, minding our own business. The devil's going to come and just throw us in the puddle and get us all dirty. Dan kemudian kita berpikir bahwa pas saat kita berjalan dan melakukan urusan kita, tiba-tiba si iblis datang, dan merasuk kepada kita dan kita terguling menjadi kotor. Seperti itu tidak. But it doesn't work like that. Dan si iblis enggak bekerja seperti itu. Rather, the enemy has always worked through what we call a contrary voice, a voice that opposes the will of God. Tetapi si iblis senantiasa bekerja dengan suara-suara yang bertentangan apa yang menjadi kehendak Tuhan. How many remember this part of history? Berapa orang kita bisa mengingat bagian dari kisah atau sejarah ini? Okay, God said, don't eat that fruit. Dan Tuhan mengatakan kepada orang itu, jangan kamu makan buah If itu. you eat that fruit, Kalau kamu makan buah you itu, shall surely die. kamu akan mati. That's a clear word from God. Itu adalah perkataan yang sangat jelas dari Amen. Tuhan. Amin. That God's got there's lots of clear words in the Bible. Dan bahwa kenyataannya kita lihat di dalam Alkitab, perkataan Tuhan itu sangat jelas. What we should do, what we shouldn't do. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita But the lakukan. enemy comes Tetapi pada saat musuh itu and datang, immediately brings witchcraft. dan setiba-tiba seketika juga membawa seperti perkataan sihir, Words that will manipulate. yaitu perkataan-perkataan yang memanipulasi. The first one, Yang pertama, you will not surely die. dia bilang, kamu tidak akan mati. Right? How many know Benar? that's exactly what he said? He directly opposes the word of God. Berapa orang kita sadar bahwa itu adalah perkataan yang sungguh-sungguh bertentangan secara jelas dengan firman Tuhan. Then he twists it. Jadi seperti dia diputar balikkan kebenaran That's itu. manipulation. Dan itulah yang kita sebut manipulasi. Do you know anybody that likes to manipulate? Pernahkah kamu tahu mengenal seseorang yang suka manipulasi?
People can even manipulate the Bible sometimes. Dan bahkan kadang orang-orang mereka memanipulasi kebenaran akan firman Tuhan That's dalam what Alkitab. Jehovah's Witnesses do. Itulah yang dilakukan oleh saksi Yehova, Mormon, Every sect. dan sekte-sekte yang They'll lain. use some scriptures and they will try to make an argument to say something that the Bible's not saying. Dan kemudian mereka akan mencomot sebagian dari ayat Alkitab. Itu kemudian menyampaikan kepada kepada orang-orang, dan mereka bilang, bukan itu yang dikatakan oleh So Alkitab. before you speak to a Jehovah's Witness, make sure you know the Bible better than they do. Jadi anjurannya adalah sebelum kamu berbincang-bincang dengan saksi Yehova, pastikan dulu kamu memiliki pengetahuan Alkitab lebih baik dari mereka. Which you can do. You can know it better than Jehovah's Jadi Witness. kamu bisa berngobrol dengan mereka kalau kamu sudah memiliki pengetahuan lebih dari mereka. Then the enemy twists the scene by saying, God knows that if you eat this fruit, you'll be like God, Dan knowing good from evil. Dan kemudian hal yang kedua yang diputarbalikkan iblis di dalam kebenaran itu adalah pada saat kamu memakan buah ini, maka kamu akan sama seperti dengan Tuhan. Kamu tahu mana yang baik, mana yang jahat. In other words, Satan's saying, God just wants to oppress you. God's robbing you of freedom and something beautiful. Jadi si iblis dengan kata lain dia mencoba mengatakan kepada manusia di taman itu bahwa Tuhan berusaha merampok engkau, Tuhan berusaha menentang engkau, dan juga sesuatu hal yang indah seharusnya bisa kamu alami dalam hidup. How many know that was a lie? Berapa orang kita tahu itu adalah kebohongan dari si iblis? Amen. Amen. And through deception, Dan kemudian melalui tipu daya itu, the enemy manipulates people's minds. akhirnya si iblis memanipulasi pikiran manusia. If we allow it. Tapi jika kalau kita biarkan, izinkan. Amen. Amen. Eve allowed that to happen. Dan Hawa dia mengizinkan hal itu terjadi. We have a choice. Sebenarnya kita punya pilihan. We don't have to listen to rebellion. Kita tidak harus mendengarkan kepada kata-kata We don't pemberontakan. have to listen to false doctrine. Kita tidak harus mendengarkan ajaran-ajaran yang Amen. salah. That's why the Bible says just avoid those who spread those doctrines contrary to what you've learned. Dan itulah alasannya kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menghindari orang-orang yang melakukan pengajaran yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amen. We've seen people even come in the history of this church Dan bahkan kita juga di sejarah dalam gereja ini kita melihat ada orang-orang yang datang ke tempat ini and try to use words to manipulate. dan mencoba menggunakan kata-kata untuk memanipulasi orang-orang. And the word that gives it away, Dan kemudian akhirnya perkataan itu diambil, when they say, don't tell the pastor. dan pada saat orang ini mengatakan, tapi jangan kasih tahu pastor ya. Jangan beritahu pastor. Something's wrong. Jadi ada sesuatu yang salah di sana. There's discernment right there. Jadi harus ada pemahaman untuk membedakan It's like kata-kata the itu. virus that gets into your computer. Jadi sama halnya seperti virus masuk ke dalam komputer kamu. And the very first thing that the virus does Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh virus adalah is it deactivates the antivirus. dan akhirnya menonaktifkan antivirus yang ada di komputer kamu. So then it can just randomly work freely in that computer. Sehingga virus ini dia juga secara random, secara bebas bisa bekerja di dalam komputer. That's what witchcraft does. Seperti itu juga lah sihir ini. Don't bring this to any godly authority that might help you. Don't do that. Jadi dibilang jangan lakukan itu, mungkin dengan kuasa Tuhan itu tidak akan menolong kamu. Amen. Because the enemy knows once the word of God is brought, clarity will come. Karena si musuh sesungguhnya tahu bahwa firman Tuhan itu akan membawa kejelasan di dalam hidup Amen. kita, pikiran kita. There's another story here that relates. Dan ada juga kisah yang lain dan ini juga berhubungan. Because witchcraft can affect churches. Karena sihir ini juga sesungguhnya bisa mendampak pada gereja. It can affect nations Ini juga bisa mendampak sebuah bangsa and whole regions. dan semua wilayah. Because the enemy's strategy is to rob us of the blessing of God. Karena strategi si iblis adalah dia ingin merampok kita, sukacita kita, tujuan kita di dalam Tuhan. And he can do that through people of influence. Dan dia, si musuh ini bisa melakukannya melalui orang-orang yang berpengaruh. In Elijah's case, the woman was Queen Jezebel. She had influence. Dan di dalam kisah yang kita baca tadi, saat sihir itu melawan kepada Elia, itu dilakukan oleh Isabel yang dia adalah seorang berpengaruh di wilayah She itu. was actually the daughter of a chief dugun, if you don't know that. Dan kalau kamu tidak tahu bahwa
Isabel ini adalah seorang putri dari seorang pemimpin segala dukun di tempat You itu. read the story. Kalau kamu membaca kisahnya, She had witchcraft working in her life from her family. jadi dia sebenarnya sudah melakukan praktek sihir ini dari keturunan keluarganya. In the story we read here in Acts chapter 8, Dan di sini kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 8. it's an interesting story Dan kisah yang sangat menarik. because God was moving Karena Tuhan dia bekerja and the enemy was trying to oppose. dan si musuh dia berusaha menentangnya. And the way he did that was through witchcraft. Dan salah satu cara dia untuk melakukan itu melalui sihir tadi. In our story, Philip has gone to Samaria. Dan di dalam kisah ini dikatakan bahwa Filipus dia akan pergi ke Samaria. He's a powerful preacher. Dia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. When he preaches, people want to get saved. Pada saat begitu dia berkhotbah, orang-orang diselamatkan. So he's down there preaching and people are getting saved. Dan pada ketika saat dia sedang berkhotbah dan orang-orang mulai diselamatkan. And then one guy responds and he comes to the altar, but he's a witch doctor. Dan kemudian suatu hari ada seorang pria merespon dan dia datang ke altar itu, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang dukun. He's got some bad habits. Dan dia memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. He's been doing this for a long time. Dia sudah melakukan ini dengan waktu yang lama. In fact, he's already very famous and influential. Dan faktanya adalah bahwa orang ini sangat terkenal dan pengaruhnya sangat besar di tempat itu. In fact, if you read the story, everybody knew him as Kekuatan Besar. He's the great one. Dan kalau kita membaca di dalam kisahnya, di sana dituliskan bahwa dia memiliki kekuatan besar. People respected him and gave him a huge honor because of his witchcraft. Jadi orang-orang di wilayah itu memberi penghormatan yang sangat luar biasa kepada dia oleh dikarenakan sihir tadi. So even though something powerful was happening, Dan saat tahu bahwa ada sesuatu hal yang besar sedang terjadi, nobody was getting filled with the Holy Spirit. jadi akhirnya pada saat itu nggak ada seorang pun yang dipenuhi dengan Roh Kudus. And this was strange. Dan itu sangat aneh. This was unusual. Itu nggak biasa terjadi. Because in previous chapters we see people were being filled with the Holy Spirit. It was normal. Dan karena kita melihat kalau di ayat sebelumnya, sebelum ayat 8 ini dikatakan bahwa ketika dia berkhotbah, orang-orang normal, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Already in Acts chapter 2, thousands of people already filled with the Holy Spirit. Bahkan di kisah pasal 2 di sana dikatakan bahwa ribuan orang justru telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Why is there a challenge here in Samaria? Sehingga kenapa di pasal 8 ini kok menjadi tantangan bagi orang-orang di Samaria? You know, when we first came here to Bali, we found out it was also very difficult to get people filled with the Holy Spirit. Dan kamu tahu bahwa ketika pertama kali kita datang ke Bali, dan kita tahu juga kita menemukan orang sangat sukar untuk dipenuhi dengan Roh I Kudus. remember ringing my pastor and telling him, Dan saya masih mengingat saya menelpon pastor saya dan saya beritahu dia, people are getting saved but not filled with the Holy Spirit. orang-orang telah diselamatkan tetapi kok sukar ya dipenuhi Roh Kudus. And this was exactly what was happening in our text. Dan itulah sesungguhnya yang terjadi kalau kita melihat di ayat bacaan kita. How many know that Jesus promised the Holy Spirit? Berapa orang kita tahu bahwa Yesus sendiri dia menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. He even said these signs will follow those that believe. Dan bahkan dia mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang percaya. They shall speak with new tongues. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. They will cast out demons. Mereka akan mengusir roh He jahat. said this is the normal Christian life. Jadi dia bilang bahwa ini adalah kehidupan normal orang-orang Kristen. Jesus said that. Yesus yang How mengatakan many itu. believe the words of Jesus? Berapa orang kita harusnya percaya perkataan Yesus? But something's happening here. Tetapi di sini ada sesuatu yang lain terjadi. Why was the Holy Spirit being quenched in Samaria? Jadi kenapa sih kuasa Roh Kudus itu menjadi meredup di Samaria? Well, I believe that had something to do with Simon. Jadi saya percaya bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Simon si sang dukun itu di The sini. great one. Yaitu dukun yang sangat luar biasa yang berkekuatan besar ini. Because of his witchcraft influence. Karena dikarenakan oleh pengaruh dari sihir yang dia lakukan. I remember when I was a new convert and I was not yet filled with the Holy Spirit. Dan ketika saya menjadi masih petobat baru, saya ingat waktu itu saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. And I read a book Dan saya membaca sebuah buku which was full of false doctrine. yang sebenarnya buku ini penuh dengan pengajaran-pengajaran And it was salah. saying that speaking in tongues is not for today. Dan mereka mengajarkan bahwa berbahasa roh itu tidak lagi dilakukan untuk zaman sekarang. So it was
quenching the Holy Spirit. Jadi mereka memadamkan Roh Kudus itu. And it was opposing what God says. Dan itu bertolak belakang, menolak apa yang dikatakan But oleh I was a Tuhan. very new convert. Dan waktu itu saya seorang petobat baru. And these words influenced me. Dan perkataan atau buku yang saya baca itu mendampak pemikiran saya. Sometimes we just read something on the internet, we just think, oh, it must be true. It's there in black and white. It must be true. Jadi kadang-kadang saat kita membaca di internet dan kita mengatakan, wah hanya ada putih dan hitam, ini pastilah benar. How many know only the word of God is absolutely true? Berapa orang kita sadar bahwa hanya firman Tuhanlah yang absolut benar. So part of me being delivered was I began to realize I think I've read something that's false. Jadi bagian supaya saya dilepaskan dari pemikiran itu, saya mulai menyadari bahwa sebenarnya saya telah membaca buku yang dimana mengandung pengajaran salah. And I began to study what the Bible said. Dan kemudian saya mulai mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab. And I began to see how every time somebody got filled with the Holy Spirit, they spoke in tongues. Dan kemudian dengan berjalannya waktu saya melihat petobat-petobat baru dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa I roh. began to see, as we saw in the foundations class today, that Peter said, this is a promise for you and for your children and for all those who are far off. Dan kemudian di dalam pendalaman Alkitab tadi pagi, di sana Petrus mengatakan bahwa ini Paulus Ya, janji Petrus. katakan, mengatakan bahwa ini adalah janji yang diberikan kepadamu, kepada keturunan, kepada anak cucumu. Everybody who's called. Dan jadi sebenarnya semua orang telah dipanggil. Amen. Has anybody here ever been called by God? Adakah orang di tempat ini kamu telah dipanggil oleh Tuhan? The Bible says you cannot be saved unless God calls you. Jadi Alkitab menuliskan kita tidak akan bisa diselamatkan kecuali Tuhan sendiri yang memanggil And if kita. He's called you to be saved, Dan kalau kita telah dipanggil untuk diselamatkan, He wants to seal you by filling you with the Holy Spirit. maka Dia ingin memetaraikan engkau dengan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. That's what the Bible says. Itulah yang dikatakan oleh And when I Alkitab. finally read that, it was like that spell was broken. Dan kemudian setelah saya membaca ayat itu, seperti pemikiran tadi yang di dalam benak saya dipatahkan. I realized that I had been deceived or bewitched by false doctrine. Kemudian saya menyadari bahwa saya sebenarnya telah terdampak oleh pengajaran yang salah. And after that, I was prayed for. I got filled with the Holy Spirit, spoke in tongues. Dan setelah itu kemudian saya berdoa dan kemudian saya dapat merasakan saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan saya bisa berbahasa roh. And my family began to get saved. Dan keluarga saya kemudian mulai diselamatkan. Amen. That's exactly what God wanted. Dan itulah tepatnya apa yang Tuhan inginkan. And that's exactly what the devil didn't want. Dan itu juga tepatnya apa yang tidak diinginkan oleh si iblis. So I want to speak about deliverance. Jadi kita akan membahas tentang pembebasan. We see here Simon's spirit. Dan di sini kita melihat roh yang dimiliki oleh Simon. He was filled with ego. Dia dipenuhi dengan rasa ego. And if you read the story, Dan kalau kamu membaca kisahnya dia, he starts to watch the disciples. Peter and John came from Jerusalem. jadi dia sebenarnya mulai menyaksikan ketika murid-murid itu datang dari Yerusalem. So Petrus and Johannes, they began to pray for people in Samaria and they began to get filled with the Holy Spirit. Dan dia menyaksikan Petrus dan Yohanes ini berdoa bagi orang-orang dan akhirnya mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. They brought a dimension of power. Mereka membawa dimensi kuasa yang datang dari Tuhan. And so then Simon responds. Dan kemudian tanggapan yang diberikan oleh And this Simon ini reveals his heart. itu memenuhi hatinya. He offers them money. Jadi dia menawarkan uang kepada Yohanes He's Petrus. pulling out his wallet. He's offering big money to Peter and John. He says, I want to buy this gift off you. Dan kemudian dia mengeluarkan dompetnya, dia mengeluarkan sejumlah uang besar dan dia bilang saya ingin membeli karunia yang dari Tuhan ini. I don't care how much money is in your wallet tonight. Saya nggak peduli seberapa banyak uang yang kamu punya di dompet kamu How malam many know ini. you cannot buy the gift of God? Tetapi berapa orang kita paham bahwa kita tidak pernah bisa membeli karunia dari You Tuhan. cannot buy salvation. Kita nggak bisa membeli keselamatan. You cannot buy the gift of the Holy Spirit Kita tidak bisa membeli karunia Roh Kudus. or the ability to pass it on. Yang sanggup dilakukan adalah itu meneruskannya kepada orang lain. So, who can think about Simon's thinking? Jadi bisakah kita bayangkan pemikiran dari Simon What dukun ini? is he thinking? Apa yang ada dalam benaknya? Is God like a pedagang? Just like the person selling bananas next to the church. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti pedagang pisang yang di samping gereja ini. That we can buy God?
Apakah kita bisa membeli Tuhan? We can bribe God. Kita bisa menyuap Tuhan? We can manipulate God. Apakah kita bisa memanipulasi Tuhan? Where does that thinking come from? Kalau ada dalam pemikiranmu, dari mana We pemikiran can itu just datang? trick God. Maybe, we've just got this little trick. We can do a little dance and God will think, Apakah we- kita berpikir bahwa kita bisa seperti menipu Tuhan dengan gaya kita? that's what witchcraft is. Tetapi itulah yang dilakukan oleh sihir. That his spirit was filled with witchcraft. Dan bahwa roh dari Simon ini dipenuhi dengan roh sihir. Witchcraft is basically a thought that we can manipulate God. Jadi roh dari si Simon ini, dukun ini mengatakan bahwa kita bisa memanipulasi Tuhan. In our pride, Di dalam in kesombongannya, our ego, di dalam rasa egonya, we enter into a realm where we oppose the will of God to promote our own agenda. seperti kita memasuki ke dalam satu dunia atau dimensi yang kita menolak Tuhan, dan kemudian kita seperti mempromosikan diri kita dan That's kekuatan why kita. the Bible says pride is as the sin of witchcraft and stubbornness is like idolatry. Dan itulah alasannya kenapa Alkitab mengatakan bahwa apa tadi itu? Bahwa penyembahan berhala itu sama halnya seperti Membangga, yeah, sihir itu adalah sama seperti penyembahan berhala. it's up there. 1 Samuel 15. Jadi bahwa sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir, dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa. So what did Peter do? Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus? The Bible says that Peter confronted Simon. Dan Alkitab menuliskan bahwa Petrus akhirnya dia berhadapan langsung dengan Simon. He challenged him. He said, "You are full of bitterness Dan kemudian dia menantang Simon dan mengatakan kamu dipenuhi rasa kepahitan and full of rebellion." dan dipenuhi dengan rasa He says, "You pemberontakan. need to repent." Kamu perlu bertobat. The first thing he said to him Itulah perkataan pertama yang dia katakan was, kepada Simon, "To hell with you and your money." dan bahwa dia bilang bahwa pergilah kamu ke neraka bersama dengan uangmu. Okay, it was a rebuke. Itu adalah sebuah hardik yang sangat keras. Imagine the pastor saying to you, "To hell with you and your money." Kamu bisa bayangkan seorang pastor bilang kepada kamu, pergilah kamu ke neraka dengan uangmu. Is that a rebuke, maybe? Apakah I itu think so. sebuah kata-kata hardikan untuk Amen. saya? He wanted to drive out the spirit of witchcraft. Jadi dia ingin sebenarnya membuat kuasa dari sihir itu untuk bekerja. And the immediate response was Simon humbled himself before God. Tetapi kita melihat di sini respon yang diberikan oleh Simon sang dukun ini, dia merendahkan hatinya. Amen. And he was set free. Dan akhirnya dia dibebaskan. Amen. Praise God. The Bible says the result of that, Dan puji Tuhan, kita menuliskan hasil dari itu. not only did many people get filled with the Holy Spirit, Bukan hanya saja begitu, akhirnya banyak orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. but the Bible says in Acts chapter 8:25, they continue to preach and they preach the gospel in many villages of Samaria. Dan kemudian di ayat 25 di sana dikatakan mereka kembali terus memberitakan Injil, bahkan memenuhi semua wilayah Samaria. They went on to have powerful dominion and victory. Dan akhirnya mereka menerima kuasa dan kemenangan dan juga dominasi. Amen. Now, I've written a wrong scripture there. That second scripture is actually from the book of John, but don't worry. Jadi sebenarnya yang dibacakan tadi itu adalah di kitab 2 Yohanes. Amen. In Galatians 6:7, Dan kemudian di Galatia 6 ayat 7, the Bible says, "Don't be deceived, God cannot be mocked." janganlah tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. We cannot play games with God. Kita nggak bisa bermain-main dengan Tuhan. Witchcraft does not work with God. Bahwa sihir ini tidak bekerja dengan Tuhan. All right? We cannot deceive God. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Amen. The way to receive the Holy Spirit Jadi caranya kita supaya bisa menerima kuasa Roh Kudus, is not by wearing a cross around your neck bukan dikarenakan kita menggunakan salib di leher kita, or 10 crosses around your neck. atau menggunakan 10 salib di dalam Or leher maybe if kamu. I wear 50, that'll be really powerful. Atau mungkin kalau 50 atau 15 akan menjadi lebih berkuasa. The Bible says the people were commanded to repent, Tetapi di dalam Alkitab di sana dikatakan kita harus bertobat, dipanggil believe untuk in the Lord bertobat, Jesus, percaya di dalam nama Tuhan be Yesus, baptized, kemudian memberi diri kita amen, and dibaptis, you shall receive the gift of the Holy Spirit. dan kemudian kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Humble
humble yourself before the Lord. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan God Tuhan. hates pride. Tuhan benci yang namanya God kesombongan. hates witchcraft. Tuhan benci sihir. But when we humble ourselves before God, Tetapi saat kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, God is able to move. maka Tuhan dapat bekerja. How many want God to move in your life tonight? Berapa orang di tempat ini kamu ingin Tuhan bekerja dalam hidupmu? I feel the power of God in this place. Saya dapat merasakan kuasa Tuhan di tempat ini. And I believe there has been a spirit of witchcraft at work. Dan saya juga percaya bahwa kuasa dari sihir ini juga bekerja. Some of you have been oppressed. Sebagian di antara kamu tertekan olehnya. You have been robbed of the gift of God. Kamu seperti dirampok oleh dari kasih karunia yang datangnya dari Every Tuhan. time you want to go forward in God, there's something that's holding you back. Setiap kali kamu merasa ingin melangkah maju untuk melakukan kehendak Tuhan, kamu dapat merasakan seperti sesuatu menahan-nahan kamu. So although God is doing something, Sehingga kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, there's also some other evil spirit at work holding you back and quenching the Holy Spirit. dan ada kuasa dari si iblis yang berusaha untuk menahan-nahan kamu dan memadamkan roh kamu. That's exactly what was happening in Samaria. Itulah juga halnya yang terjadi di Samaria. But that spirit was confronted. Tetapi pada saat roh itu akhirnya ditentang atau dihadapi, Witchcraft was broken dan kemudian kuasa sihir ini and dipatahkan, the Spirit of God was released. dan akhirnya kuasa atau roh Tuhan dilepaskan di Samaria. That's what God wants to do here. Itu juga yang ingin Tuhan lakukan di sini. He wants to do it here and He wants to do it now. Dan Tuhan ingin melakukannya di sini, di tempat ini, saat ini juga. He wants to do it with you. Dia ingin melakukannya atas kamu. There is a legitimate way to come to God. Jadi ada cara yang nyata atau yang benar untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tonight we have exposed witchcraft, which is a false way. Dan kita malam hari ini telah melihat cara-cara sihir yang tidak baik, tidak berkenan bagi Tuhan. It's not pleasing to God. Ini tidak menyenangkan hati It will Tuhan. not work with God. Dan sihir ini tidak bekerja, tidak mempan God bagi Tuhan. cannot be manipulated. Dan sihir ini tidak bisa memanipulasi Tuhan. But Jesus told us the way to come to God Tetapi Yesus memberitahukan bahwa jalan kita untuk datang kepada Tuhan is through Him. yaitu melalui Dia, Yesus All sendiri. of us can come to God. Semua orang bisa datang kepada Tuhan. We can receive from God. Kita bisa menerima sesuatu dari God Tuhan. wants you to have His power. Tuhan ingin supaya kamu menerima And if you kuasanya. come to God along that path, you will receive blessing. Dan kalau kamu datang melalui jalan yang benar kepada Tuhan, maka kamu akan menerima berkat. You can receive healing. Kamu akan menerima kesembuhan. You don't have to go to the dukun. Kamu tidak harus perlu pergi ke dukun. Amen. Some of us here tonight, you've heard the lies of the enemy. Sebagian di antara kamu malam hari ini mungkin kamu mendengarkan kebohongan dari si musuh. Maybe like me, you've heard that speaking in tongues is not for you. Atau mungkin kamu mendengarkan bahwa bahasa roh ini bukan ditujukan untuk kamu. The enemy's made you a little bit afraid of the Holy Spirit. Dan bahkan sebagian dari kuasa dari roh jahat ini membuat kamu menjadi khawatir atau takut kepada Roh Kudus Tuhan. Why would you run from something that God is giving you as a gift? Jadi kenapa kamu harus melarikan diri dari sesuatu yang dimana Tuhan memberikan itu sebagai karunia bagi kamu? Amen. Amin. God's plan for all of us is to be filled with power. Karena kehendak Tuhan, rencananya Tuhan adalah supaya setiap kita dipenuhi dengan And kuasanya. that's why in John chapter 16, Jesus says this, on that day, amen, on that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Yohanes 16:23 dikatakan, pada hari itu kalian tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Percayalah, apa saja yang kalian minta kepada Bapa atas namaku, itu akan diberikan Bapa kepadamu. Sampai saat ini kalian belum meminta apa-apa atas namaku, mintalah, maka kalian akan menerimanya supaya kegembiraanmu penuh, sempurna. Praise God. Amen. Puji Tuhan. How many Amen. believe the word of God? Berapa orang kita percaya kepada firman Tuhan? Whatever you ask in my name, Apapun yang kamu minta di dalam namaku, amen, ask and you shall receive, that your joy may be full. mintalah maka kamu akan menerimanya sehingga sukacitamu akan penuh. So where witchcraft is an attempt to twist the will of God, Jadi sihir ini adalah sebuah tindakan yang berusaha melencengkan kehendak Tuhan, using words. yaitu menggunakan Think perkataan-perkataan. about this. Pikirkan hal ini. Prayer Doa is exactly the opposite.
adalah lawan katanya. Prayer is aligning ourselves and agreeing with the word of God Jadi doa itu adalah kita sepakat sejalan dengan apa yang menjadi and kehendak saying, Tuhan. God, according to your will, let it be done. Dan kita mengatakan, Bapa, biarlah seperti kehendakmu yang terjadi. Amen. That's prayer. Itu adalah doa. We should be bold about that. Kita harus berani berdoa seperti itu. Sometimes people are bold about their witchcraft. Dan sebagian orang mereka lebih berani dengan perkataan dari sihir. Simon was. Sama halnya seperti Simon. Amen. Why don't Christians get bold about their prayer? Jadi kenapa orang Kristen mereka nggak lebih yakin akan doa-doa That mereka? through prayer we boldly declare and claim what God wants to do. Bahwa dengan doa yang berani kita mengklaim apa yang menjadi yang rencana Tuhan yang ingin dia lakukan di dalam hidup kita. When we realize the devil has got us bound in fear, we can't receive anything from God. Jadi pada saat kita dapat merasakan bahwa si musuh atau si iblis mengikat kita di dalam ketakutan kita, kita tidak akan pernah bisa pemenuhan atau berkat dari Tuhan. Just like Eve, we've allowed ourselves to be robbed and our thinking gets twisted. Dan sama sehalnya seperti Hawa, kita mengizinkan pikiran kita seperti diputarbalikkan. The Bible says that eye has not seen, ear has not heard, neither has entered our imagination what God has in store for those that love Him. Dan sama halnya seperti firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tetapi itulah yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. God wants to bring some breakthroughs tonight. Tuhan ingin membawa terobosan-terobosan dalam hidup I kita malam believe He ini. wants to heal some people. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang-orang. He wants to set people free from anxiety and torment. Dan Tuhan akan membebaskan orang-orang dari siksaan dalam pikiran. There are people here tonight, you've been influenced from stuff that you heard many years ago. Dan mungkin ada orang di tempat ini, kamu sebenarnya telah terdampak oleh perkataan-perkataan yang kamu dengarkan banyak tahun yang lampau. People that influenced you. Yaitu orang-orang yang membawa dampak dalam Maybe hidupmu. they were family. Mungkin saja itu adalah But keluarga. what they said to you was not according to God's will. Bahwa perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh keluargamu ini tidak sesuai dengan firman And Tuhan. as we confront that and cast that down, Dan pada saat kita menghadapinya dan kemudian kita mematahkannya. witchcraft can be broken Jadi sihir ini, kutuk sihir ini juga bisa and we can dipatahkan. receive the blessing of God. Dan kemudian kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. How many want to receive the blessing of God? Berapa orang kita di tempat ini menerima berkat yang datangnya dari Tuhan? Hallelujah. Let's give God a clap offering tonight. Mari Let's kita give Him berikan tepuk praise. tangan pujian Thank bagi you, Tuhan Jesus, malam God, hari for ini. your goodness and grace, Lord. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita. Hallelujah. Every head's bowed. Saat setiap kepala ditundukkan, Amen. God wants to release His glory in this place. Tuhan ingin